Jasmani dengan NIM 204-24-017 kelas PIAUD A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi calon guru PAUD berkaitan dengan kesehatan Islam yang sangat sesuai dengan ilmu kesehatan. Ajaran Islam yang sesuai dengan ilmu kesehatan, Toharoh atau kebersihan. 1. Kesehatan jasmani. Islam menekankan pentingnya kebersihan melalui konsep toharoh, seperti berwudu, mandi wajib, menjaga kebersihan pakaian, lingkungan, dan makanan. Kebiasaan ini memiliki dasar ilmiah, misalnya mencuci tangan sebelum makan, mencegah penyebaran kuman dan penyakit. 2. Pencegahan penyakit. Ajaran toharoh mengurangi resiko penyakit menular yang disebabkan oleh kebersihan yang buruk, seperti infeksi kulit, diare, dan penyakit pernapasan. 3. Pendidikan kebersihan sejak dini. Dalam konteks PAUD, guru dapat memperkenalkan toharoh sebagai bagian dari pendidikan kesehatan kepada anak-anak, seperti mencuci tangan, memotong kuku, dan membersihkan gigi. Selain berdampak positif pada kesehatan fisik, hal ini juga membentuk kebiasaan baik yang akan tertanam hingga dewasa. Berikut adalah contoh bidang ajaran Islam yang terkait dengan kesehatan jasmani, pencegahan penyakit, dan kesehatan lingkungan. 1. Kesehatan jasmani. Makan dan minum yang halal dan baik. Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib atau baik, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah. Hal ini membantu menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari zat berbahaya. Olahraga dan menjaga kebugaran tubuh. Rasulullah SAW menganjurkan olahraga seperti memanah, berkuda, dan berenang untuk menjaga kesehatan tubuh. Istirahat yang cukup. Islam mengajarkan keseimbangan antara bekerja, beribadah, dan beristirahat untuk menjaga kesehatan fisik. 2. Pencegah penyakit. Kebiasaan menjaga kebersihan pribadi, wudu, dan mandi wajib adalah bentuk menjaga kebersihan tubuh secara rutin. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Larangan memakan daging babi dan meminum khamr atau minuman keras, karena dapat merusak kesehatan. Isolasi bagi yang menularkan sakit. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu tempat, janganlah masuk ke sana, dan jika terjadi di tempat kamu berada, janganlah keluar dari sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Kesehatan lingkungan. Larangan membuang sampah sembarangan. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perbuatan dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, buang air di jalan umum atau tempat berteduh, menanam pohon dan menjaga ekosistem. Islam untuk menanam pohon dan merawat lingkungan. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung, manusia, hewan memakan darinya, maka itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memelihara sumber air. Islam melarang mencemari sumber air seperti sungai, sumur untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kesehatan jasmani, pencegahan penyakit, dan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan umat manusia. Kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dalam ajaran Islam adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Seperti yang disebutkan dalam hadis, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hubungan dengan ilmu kesehatan, bidang fikih ibadah dalam Islam, khususnya tentang toharoh atau bersuci, sangat relevan dengan ilmu kesehatan. Toharoh meliputi wudu,
mandi wajib, mencuci pakaian, dan menjaga kebersihan lingkungan. Konsep ini mendukung prinsip-prinsip dasar kesehatan seperti 1. Mencegah penyakit. Dengan mencuci tangan atau wudhu, tubuh terhindar dari kuman dan bakteri, yang sejalan dengan langkah pencegahan penyakit menular dalam ilmu kesehatan. 2. Kesehatan lingkungan. Islam menyediakan pembuangan sampah di tempat yang tepat, tidak mencemari udara, dan menjaga kebersihan sekitar, yang membantu mengurangi resiko wabah. 3. Hiji pribadi. Ajaran seperti memotong kuku, mencukur rambut di bagian tertentu, dan mandi secara rutin meningkatkan standar kebersihan pribadi. Toharoh atau kesucian atau bersuci dalam Islam memiliki konsep yang relevan dengan kesehatan, termasuk kesehatan mata. Dalam konteks mata, kuliah harmonisasi sains dan agama berikut adalah beberapa contoh penerapan toharoh yang relevan dengan ilmu kesehatan. 1. Cuci tangan sebelum menyentuh mata. Sains menyentuh mata dengan tangan yang kotor dapat menyebabkan infeksi seperti konjungtivitis atau radang mata. Mencuci tangan membantu mencegah penyebaran bakteri atau virus. Agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan termasuk mencuci tangan seperti yang dilakukan saat wudhu. 2. Wudhu sebagai rutinitas membersihkan mata. Sains membasuh wajah dan mata saat wudhu membantu membersihkan debu, kotoran, dan partikel kecil yang mungkin menempel di sekitar mata, sehingga mencegah iritasi atau infeksi. Agama wudhu adalah bagian dari toharoh yang diwajibkan sebelum sholat, memiliki manfaat spiritual sekaligus fisik. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Sains lingkungan yang bersih mengurangi resiko mata terkena debu, alergi, atau polusi yang dapat merusak kesehatan mata. Agama Islam pentingnya kebersihan lingkungan sebagai bagian dari iman. 4. Pencegahan penyakit melalui kebersihan. Sains penyakit seperti trakoma yang dapat menyebabkan kebutaan sering terjadi di daerah dengan sanitasi buruk. Menjaga kebersihan diri seperti mencuci muka dan tangan sangatlah penting. Agama Islam mengajarkan kebersihan sebagai bagian dari ibadah yang secara tidak langsung membantu pencegahan penyakit. 5. Menghindari pola hidup tidak sehat. Sains pola hidup seperti kurang tidur atau kebiasaan buruk lainnya dapat mempengaruhi kesehatan mata. Agama Islam mengajarkan hidup seimbang, menjaga waktu tidur, dan menghindari hal-hal yang merusak kesehatan. Dalam harmonisasi sains dan agama, ilmu pengetahuan dan agama, konsep toharoh menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya bertujuan untuk membersihkan jiwa, tetapi juga memberikan manfaat fisik yang mendukung kesehatan, termasuk kesehatan mata. Berikut adalah contoh pencegahan penyakit melalui kebersihan dan pola hidup sehat dalam konteks mata kuliah harmonisasi sains dan agama. 1. Pencegahan penyakit melalui kebersihan. Contoh kasusnya penyakit menular. Sains penyakit seperti diare, infeksi kulit, atau saluran pernafasan sering disebabkan oleh bakteri atau virus yang menyebar melalui tangan atau lingkungan yang kotor. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan tubuh, serta sanitasi lingkungan merupakan langkah preventif penting. Agama Islam sangat menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman. Misalnya, wudhu dan mandi wajib membersihkan anggota tubuh tertentu secara rutin. Perintah menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak membiarkan udara menggenang yang dapat menjadi sarang penyakit. Relevasi dengan harmoni.
Ajaran kebersihan dalam Islam seperti mencuci tangan sebelum makan atau setelah membuang air, sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan modern yang mencegah penyebaran patogen. 2. Menghindari pola hidup tidak sehat. Contoh kasusnya penyakit metabolik. Sains, penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas seringkali berhubungan dengan pola hidup tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan berlebihan, kurang olahraga, dan stres. Agama, Islam mengajarkan pola hidup yang seimbang seperti makan secukupnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berpuasa. Puasa selain ibadah terbukti secara ilmiah membantu mengatur metabolisme dan detoksifikasi tubuh, menjaga pikiran dan jiwa. Sholat, zikir, dan ibadah lainnya membantu mengurangi stres, yang merupakan salah satu faktor penyebab banyak penyakit. Relevansi dengan harmoni. Prinsip menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual dalam Islam mendukung pencegahan berbagai penyakit, sejalan dengan pendekatan kesehatan holistik. Kebersihan dan pola hidup sehat dalam ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai tuntutan moral, tetapi juga memberikan dampak nyata pada kesehatan fisik. Harmonisasi sains dan agama terlihat jelas dalam cara keduanya mendukung pencegahan penyakit melalui tindakan preventif yang sama. Mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bertujuan untuk membantu calon guru PAUD memahami bagaimana konsep-konsep ilmiah dan nilai-nilai agama dapat saling mendukung dalam pembelajaran, termasuk dalam membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini. Dalam konteks ini, pembahasan tentang toharoh atau kebersihan dalam Islam dapat berinteraksi dengan ilmu kesehatan modern untuk memberikan pemahaman yang holistik. 1. Toharoh dalam Islam. Toharoh merupakan konsep penting dalam Islam yang mencangkup kebersihan fisik, spiritual, dan lingkungan. Beberapa bentuk toharoh seperti wudhu, mandi wajib, dan menjaga kebersihan pakaian secara langsung berkaitan dengan praktek hidup sehat. Ajaran ini bertujuan tidak hanya untuk waktu ibadah, tetapi juga menjaga kesehatan jasmani. 2. Hubungan toharoh dengan ilmu kesehatan. Kebersihan tangan. Wudhu yang melibatkan mencuci tangan sebelum sholat mengajarkan pentingnya kebersihan tangan yang sejalan dengan protokol kesehatan untuk penyebaran penyakit seperti flu dan diare. Pembersihan gigi. Bersiwak atau membersihkan gigi yang dianjurkan dalam Islam terbukti secara ilmiah bermanfaat untuk menjaga kesehatan mulut. Pembersihan udara. Islam menekankan pentingnya penggunaan air bersih dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari yang relevan dengan konsep sanitasi modern. Kesehatan reproduksi. Mandi wajib setelah haid atau berhubungan suami istri berkaitan dengan kebersihan tubuh dan kesehatan reproduksi. 3. Penerapan dalam pendidikan PAUD. Calon guru PAUD dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam pembelajaran melalui pendekatan yang sesuai dengan usia anak. Cerita dan lagu. Mengenalkan pentingnya mencuci tangan atau sikat gigi melalui cerita dan lagu yang menarik. Praktek langsung. Mengajarkan wudhu sebagai cara menjaga kebersihan diri sambil memperkenalkan nilai-nilai keagamaan. Eksperimen sederhana. Menunjukkan pentingnya kebersihan dengan eksperimen, seperti melihat perbedaan udara kotor dan bersih di bawah mikroskop. 4.
Pentingnya harmonisasi sains dan agama. Melalui mata kuliah ini, calon guru PAUD akan belajar bagaimana mengharmoniskan nilai-nilai agama dan ilmu sains untuk membentuk karakter anak sejak dini. Kebiasaan ini menjaga kebersihan berdasarkan ajaran Toharoh akan membantu anak memahami bahwa agama Islam sangat relevan dengan ilmu kesehatan modern, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi kehidupan yang sehat dan bermakna. Dengan pendekatan ini, calon guru PAUD tidak hanya menjadi pendidik yang peka terhadap agama, tetapi juga mampu mendidik generasi sehat yang siap menghadapi tantangan zaman. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.